Hari ini saya akan berbicara tentang penyembah yang sejati. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang bersunat yang boleh beribadah dalam Roh Allah. Hanya mereka yang mengalami sunat lah yang menjadi sunat sejati dalam hati mereka yang dapat menyembah Bapa dalam roh. Sunat di dalam hati adalah mengerat sifat lama yang melekat pada kita ketika kita dilahirkan, yaitu kedagingan. Kalau kita mau menyembah Allah yang adalah roh, maka kita harus meninggalkan sifat-sifat manusia lama kita, yaitu kedagingan kita. Ya, karena hal-hal yang dari daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pikiran kita yang kotor, kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah, kita harus tinggalkan itu. Yohanes 4:23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Allah ingin kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hidup kita benar dulu, ya, baru kita boleh menyembah Allah, sehingga penyembahan kita menjadi berbaharum di hadapan Tuhan. Tidak semua penyembahan kita diterima oleh Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika suatu hewan dikorbankan, maka ketika Tuhan berkenan kepada korban itu, maka api Tuhan turun dan membakar itu. Tetapi ketika Tuhan tidak berkenan, maka api Tuhan tidak turun untuk membakar korban itu. Nah, mari kita akan belajar tentang penyembahan pola Daud. Konsep tentang penyembahan pola Daud ini dapat lebih dihargai dengan mempelajari kebangunan rohani yang terjadi kemudian. Ya, misalnya nih, kebangunan rohani yang terjadi pada zaman Raja Hizkia telah menetapkan kembali semua peraturan Daud dalam pola penyembahan. Ini terjadi sekitar 300 tahun setelah zaman Daud. Hizkia menggunakan semua pemusik, penyanyi suku Lewi, instrumen musik Daud, serta arak-arakan untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Ini adalah keluarga Lewi yang sama yang pernah ditunjuk Daud berabad-abad sebelumnya di dalam 2 Tawarikh 29 ayat 25-30. Jadi Hizkia kembali di zaman Hizkia terjadi yang namanya kebangunan rohani. Karena apa? Apa kuncinya? Dia merestorasikan kembali penyembahan yang dilakukan Daud. Dia memulihkan kembali pujian penyembahan, ya, yang seperti yang dilakukan Daud di Gunung Sion. Kunci untuk terjadinya kebangunan rohani di gereja zaman kita sekarang adalah kita mendirikan kembali pujian yang dilakukan Daud. Ya, nama-nama seperti Asaf, Heman, dan Yedutun menjadi nama-nama rombongan grup. Pelayanan mereka berlanjut ke generasi keturunan mereka. Anda bisa melihat nama Asaf pada sebuah mazmur yang ditulis lama setelah Asaf yang semula.
Harap pahami bahwa mereka ini bukan orang-orang yang sama, tapi berasal dari keluarga yang sama. Kita lihat dari Asaf, Heman, dan Yedutun, dari generasi ke generasi mereka itu, mereka melayani Tuhan. Pelajaran yang kita dapat ambil dari sini adalah bahwa kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini akan menentukan generasi kita kemudian. Kalau engkau ingin melihat generasimu diberkati, maka kita harus melayani Tuhan. Ada dua tokoh, kita bandingkan orang-orang yang hidupnya tidak percaya dan hidup orang yang percaya. Jonathan Edwards dan John Hughes. Jonathan Edwards adalah orang yang cinta Tuhan. Kita melihat bahwa generasi ke generasinya selalu menjadi berkat. Ada yang menjadi pengacara, ada menjadi wakil presiden. Mereka menjadi berkat bagi bangsa. Tetapi ada satu generasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Generasinya menjadi pembunuh. Generasi yang hancur. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat generasi kita diberkati, maka layanilah Tuhan. Sejak dari muda kita melayani Tuhan. Benih-benih iman itu harus kita tumbuhkan sejak kita masih muda, sehingga kita tua kita tetap kuat, dan kita akan melihat generasi ke generasi kita akan menjadi berkat. Para pencetus kebangun rohani selalu kembali kepada peraturan penyembahan dari Daud, bukan peraturan Musa. Ya, kemah Musa itu sekitar 300 tahun lamanya. Sedangkan Daud, pujian Daud, kemah Daud itu 30 tahun. Tetapi Daud itu cinta akan penyembahan Daud. Tuhan itu jatuh cinta kepada kemah Daud, bukan kemah Musa. Ya. Sehingga Tuhan berkata kepada Daud, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan kepadaku. Bahkan di zaman sekarang pun kita kembali kepada pola asli dari Daud. Penyembahan yang kita dapat di dalam Mazmur tidak pernah berhenti untuk bisa diterima. Alasan mengapa banyak umat Tuhan yang berkata bahwa itu tidak dapat dibenarkan di dalam perjanjian baru adalah karena mereka tidak berhasil memasukkan Kisah Para Rasul pasal 15. Mari kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi Tuhan di zaman akhir ini, Tuhan ingin mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Ketika pondok Daud didirikan kembali, maka akan terjadi yang namanya kebangunan rohani. Kebangunan rohani artinya orang-orang datang menyembah Yesus. Orang-orang yang dulunya hidup tidak mengenal Tuhan, mereka datang menyembah Yesus dan mereka bertobat. Kalau ingin melihat suatu kota, suatu bangsa, mereka bertobat, kuncinya adalah membangun kembali pujian Daud, pondok Daud. Dan Tuhan sekarang lagi mencari orang-orang yang seperti Daud. Dan saya berdoa biarlah Tuhan mendapatkan saya dan saudara seperti Tuhan mendapatkan Daud. Dan hati yang sama yang Daud miliki ada dalam kita semua. Ia ingin rindu melihat kembali pujian penyembahan di mana Tuhan bertata. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bertata atas pujian umat Israel. Dan mari kita akan belajar tentang ekspresi pujian penyembahan yang dilakukan Daud. Penyembahan itu harus diekspresikan, ya.
diekspresikan. Yang pertama itu mengangkat tangan. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau menaikkan tanganku demi namamu. Ekspresi seperti ini seringkali disebut dalam Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doamu adalah bagimu seperti ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mengangkat tangan dapat mengekspresikan banyak hal. Ini bisa merupakan suatu ekspresi iman ketika kita berdoa. Ini bisa melambangkan penyerahan hati kita. Ini bisa merupakan perpanjangan dari penyembahan atau berkat. Ya, pada waktu Musa mengangkat kedua tangannya, musuh pun kalah. Ini juga dapat melambangkan sikap mengandalkan Tuhan. Ekspresi apapun dari mengangkat tangan, ini bisa penuh kuasa ketika selaras dengan Roh Allah. Ada orang yang pernah mendapat penglihatan tentang asap ukupan membumbung naik saat mengangkat tangan mereka. Jadi banyak sekali arti mengangkat tangan. Mengangkat tangan seperti bisa juga kita memberkati Tuhan, menyerahkan diri. Itu ekspresi dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Bertepuk tangan merupakan sebuah pernyataan kegembiraan dan kemenangan, seperti yang terdapat di dalam Mazmur ini. Ini juga bisa merupakan demonstrasi penghakiman terhadap musuh. Dalam Yehezkiel 21 ayat yang ke-17. Ada sebuah penglihatan yang pernah diceritakan tentang sebuah jemaat yang bertepuk tangan dengan penuh kemenangan. Dan tepuk tangan itu sungguh-sungguh menghantam kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba mengalahkan mereka. Jadi bertepuk tangan bisa menjadi senjata melawan musuh-musuh kita. Ya, ada kuasa dalam kita bertepuk tangan. Bertepuk tangan bisa juga kita mengagumi seseorang. Ya, misalnya dalam sebuah audisi, ketika kita melihat bahwa audien itu mengeluarkan performa yang terbaiknya, maka yang dilakukan oleh juri atau penonton adalah mereka bertepuk tangan. Artinya kita mengagumi dia. Nah, saat kita bertepuk tangan juga bisa kita mengekspresikan kekaguman kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya, menari-nari. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Tuhan diagungkan dengan tari-tarian. Pada waktu Tabur Perjanjian masuk ke Yerusalem, umat Israel menari-nari. Dan satu-satunya orang yang tidak suka dengan hal ini ditimpa dengan kemandulan. 2 Samuel 6 ayat 14 dan 23. Anak Saul, ya, anak Saul, ketika dia mengolok-ngolok anak Saul istri Daud, dia mengolok-ngolok Daud karena Daud menari-nari untuk Tuhan, dan Tuhan menutup kandungannya sehingga sampai mati dia tidak pernah melahirkan keturunan. Orang yang mengolok-olok tentang tari-tarian, Tuhan akan memberikan kemandulan bagi dia.
kebanulan bisa berbicara tentang apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa berhasil tentang apapun juga. Bisnismu ketika engkau mengolah tentang tarian, bisnismu tidak mengalami perkembangan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan penuh kemenangan, ada tari-tarian. Ketika anak yang hilang kembali ke rumahnya, ayahnya, ada tari-tarian. Pada waktu Israel dipulihkan pada akhir zaman, akan ada tari-tarian. Tari, menari untuk Tuhan. Menari untuk Tuhan. Tuhan akan disenangkan kalau melihat anaknya menari untuk Dia. Contohnya seorang ayah yang jasmani saja ya akan senang ketika melihat anaknya menari-nari. Akan senang. Begitu juga Bapa kita di surga. Ketika melihat anak-anaknya, itu saudara dan saya menari-nari, Dia akan tertawa. Dia akan bersukacita melihat kita. Di sini ada sebuah pengalaman. Brian Bailey menceritakan sebuah pengalaman temannya yang mengikuti sekolah Alkitab di pegunungan Adirondack ya pada tahun 1974. Ketika kampus akan berlibur di akhir semester, rektor kampus itu berkata, "Saya mendapat sebuah penglihatan yang tidak lazim, yaitu Yesus menari-nari di tengah umatnya." Jadi Yesus juga menari-nari ya. Ketika semester berikutnya dimulai, tari-tarian pun dimulai juga. Ada sukacita besar yang nyaris tidak dapat ditampung. Para mahasiswa menari-nari di sepanjang semester, dan kemudian peristiwa itu berakhir dengan begitu mendadak seperti ketika dimulai. Tari-tarian itu kebetulan dilakukan di hadapan Tuhan, bukan dengan satu sama lain. Orang mungkin bertanya, apa yang dicapai dari tarian-tarian ini? Tarian ini membawa kesatuan, kesembuhan, serta melepaskan karunia rohani. Jadi menari itu juga melepaskan segala ikatan, dan tari-tarian itu juga melepaskan karunia rohani atas kita. Ya, yang selanjutnya bersukacita. Mazmur 149 ayat 2. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Lagi-lagi ini adalah ekspresi jiwa yang memiliki banyak variasi. Ada yang berupa meloncat-loncat dan berputar-putar, yaitu bersukacita. Ada melompat-lompat berputar-putar. Satu kita melihat tentang orang-orang Yahudi ketika mereka menari, mereka melompat-lompat dan berputar-putar, itu mengapresiasikan kegembiraan, bersukacita. Ada banyak kesempatan di mana roh sukacita datang, tetapi ada saat-saat lain di mana kita harus mendorong kita sendiri untuk bersukacita. Iya, kalau kita sedih, kita harus mendorong diri kita untuk bersukacita. Daud pernah berkata, "Hai jiwaku, bersukacitalah, mengapa engkau tertekan?" Kita harus mendorong diri kita untuk bersukacita. Katakan kepada jiwa kita, "Hai jiwaku, bersukacitalah." Ya, musuh tidak dapat bertahan di hadapan orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa musuh tidak dapat bertahan di hadapan orang yang bersukacita. Bukit Sion adalah sebuah tempat untuk bersukacita. Kata asli dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk bersukacita pada perjamuan pernikahan anak domba berarti melompat-lompat karena sukacita. Wow. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Amin.
Kadang-kadang kata bersukacita dialih bahasakan ke dalam kata Ibrani yang sama sebagai bersorak-sorai. Misalnya, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, Sakaria 9 ayat 9. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka, Mazmur 149 ayat 2. Yang selanjutnya, ekspresi dari penyembahan yang sejati adalah berseru. Mazmur 47 ayat yang pertama. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ya, ungkapan mengeluh-elukan dengan sorak-sorai digunakan dalam banyak peristiwa dalam Alkitab Mazmur. Berseru-seru atau mengeluh-elukan juga bisa menjadi suatu manifestasi yang sah atau pujian kepada Allah. Berseru, mengeluh-elukan seperti bentuk lain dari ungkapan pengagungan, dapat membawa kelepasan di dalam roh. Ya, jadi ketika kita mengeluh-elukan bersorak-sorai, itu seperti melepaskan, membawa kelepasan dalam roh kita. Lihat ya, tembok Yeriko roboh karena umat Allah berseru dengan sorak-sorai. Ketika bangsa Israel sampai ke tembok Yeriko, mereka berputar pada saat putaran ke-7. Mereka bersorak-sorai. Saat mereka bersorak-sorai, tembok itu roboh. Ketika kita bersorak, maka tembok-tembok yang menghalangi kita untuk bertemu akan dirobohkan. Umat Allah ada dalam satu frekuensi yang sama dengan surga. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita itu ketika kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kita terhubung dengan penyembahan surga. Wow. Yang selanjutnya, pujian. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan pujian sebagai korban, ia memuliakan aku. Sangat menarik ya bahwa kata praise yang artinya pujian atau memuji hanya terdapat sebanyak 7 kali dalam Alkitab versi King James. 7, angka 7 berbicara tentang angka kesempurnaan. Ya. Sampai zaman Daud, Kitab Mazmur mencatat adanya kata praise sebanyak 160 kali dalam Alkitab versi King James. Kata praise pada dasarnya berarti meninggikan atau memuliakan Tuhan. Pujian. Ya. Jadi pujian penyembahan kita itu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Contohnya, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita lagi memuji Tuhan. Ya, pada umumnya ini diekspresikan dengan nyanyian, seruan atau permainan instrumen musik. Banyak orang tidak menyadari betapa miskinnya dunia gereja pada zaman kegelapan. Tidak ada instrumen musik dalam gereja. Tidak ada nyanyian di dalam gereja di zaman kegelapan. Barangkali hanya semacam zikir atau hymn, kudukan untuk pemakaman atau ratapan. Ya, zaman kegelapan. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus memuji Tuhan dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada, kita dapat memuji Tuhan. Biarlah pujian itu tetap ada dalam kehidupanmu. Saat engkau di jalan, saat engkau lagi sedang engkau lagi melakukan apapun, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, nyanyian. Kata sing, menyanyi, digunakan paling tidak sebanyak 7 kali dalam Kitab Mazmur dalam versi King James. Nyanyian adalah salah satu bentuk pujian dan peninggian yang paling kuat. Sesungguhnya banyak pertempuran dimenangkan dengan nyanyian, seperti dalam peperangan Yosafat dengan suatu laskar yang besar. Mari kita
baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 dan 22. Setelah itu, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghalangan terhadap Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Kita diam saja, kamu memuji Tuhan dan Tuhan berperang bagimu. Apa yang menjadi problemmu? Apa yang menjadi masalahmu? Ya, apa problem yang terbesar dalam hidupmu? Ya, satu-satunya untuk kita berkemenang adalah puji Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa kehidupanmu akan penuh kemenangan. Amin. Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian dari bagian dalam penjara di tengah-tengah malam. Ini berbicara tentang betapa pujian mendatangkan kelepasan. Belenggu mereka terlepas, pasung mereka terbuka, dan pintu-pintu penjara pun terbuka. Mereka benar-benar melepaskan sebuah kebanggaan rohani dengan nyanyian puji-pujian. Ya, apa yang membelenggu hidupmu? Ya, sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa adalah pujian. Yang selanjutnya, nyanyian syukur. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mazmur ini memberikan format yang benar tentang cara untuk mendekat kepada Tuhan. Nyanyian syukur ialah salah satu hal esensi atau inti dalam ibadah penyembahan. Thanksgiving, ya, nyanyian pengucapan syukur disebut sekitar 30 kali di dalam Alkitab Mazmur dalam versi King James. Nyanyian syukur kepada Tuhan akan melepaskan iman, ya. Jadi saat kita menyanyikan nyanyian syukur melepaskan iman. Contohnya, kami memuji Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan layak dipuji. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itu adalah bentuk nyanyian syukur. Jadi nyanyian syukur itu melepaskan iman. Ya, Paulus memberitahukan kita untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dengan nyanyian syukur. Kita memberikan pengucapan syukur kepadanya di muka sebelum menaikkan permohonan. Ya. Lihat Filipi 4 ayat 6. Jadi sebelum kita masuk pintu gerbang, kita naikkan ucapan syukur. Nyanyian ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau baik, Engkau luar biasa. Nah itu, ya. Ekspresi yang selanjutnya adalah tertawa. Oh belum. Daud menunjuk grup-grup orang Lewi untuk menaikkan syukur. Ini dia, ini Daud. Itu adalah bagian dari ibadah. Kalian bisa baca dalam 1 Korintus 16 ayat 4, 35 ayat 23 sampai 30, 25 ayat yang ketiga. Ibadah yang di dalamnya ada kesaksian selalu menyenangkan. Ibadah yang di dalamnya ada kesaksian selalu menyenangkan. Tetapi menyenangkan juga bila nyanyian syukur dilakukan secara spontan. Spontan artinya ya kita ungkapkan apa yang ada di dalam hati kita.
Bukan yang dihafal, kita tulis dalam buku kita hafal, itu enggak. Tetapi nyanyian syukur adalah kita spontan, kita naikkan kepada Tuhan. Ya, barangkali seperti pada introduksi jeda ketika berlangsung puji-pujian, saya bahkan sering melihat adanya suatu denyut aliran nubuat ketika umat menaikkan syukur untuk hal yang belum terjadi. Nyanyian syukur dapat menciptakan atmosfer bagi bergeraknya Roh Allah. Jadi nyanyian syukur itu dapat membuat Roh Allah bergerak atau umat Tuhan. Tertawa, ini yang terakhir, ekspresi dari penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, ya, penyembahan yang sejati. Mazmur 126 ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Tertawa adalah ekspresi lain dari kemenangan. Kitab suci mengatakan Dia yang bersemayam di surga tertawa. Oh, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang tertawa. Oke. Kutipan ayat ini mengacu kepada Kristus di dalam Mazmur 2 ayat 4. Ya. Namun Daud menulis Mazmur ini pada waktu ia duduk di atas bukit Sion, dan ketika Tuhan memberinya kuasa atas musuh-musuhnya. Saya percaya Daud mengalami apa yang namanya duduk di tempat-tempat yang tinggi di surga. Jauh di atas musuh-musuhnya. Daud mengalami tertawa kudus karena memperoleh kemenangan. Wow. Jadi adalah apa ya? Kemenangan. Jadi tertawa itu menggambarkan kemenangan atas musuh-musuh kita. Brian Berry pernah berkunjung ke sebuah negara di mana gereja mengalami sebuah terobosan nyata di alam roh. Di dalam roh. Seringkali gereja ini mengalami gelombang tawa yang membawa kesembuhan secara fisik pada banyak orang. Di dalam Mazmur 7, di dalam Amsal 17 ayat 2, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wow. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini Alkitab berkata bahwa ketika kita mengalami sakit, tertawalah. Tertawa bisa merupakan bukti keberadaan Roh Allah. Oh ya, ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu sulit sekali mereka untuk tertawa. Maka mereka itu ya cepat mengalami sakit, tumor, bungkuk. Ya, karena orang yang tidak pernah tawa itu membungkukkan tulang. Tetapi tertawa itu adalah obat bagi kesehatan kita. Amin. Ya, jadi kita sudah belajar tentang penyembahan sejati. Bagaimana kita menyembah Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman ini menjadi hidup bagi kita semua, dan kehidupan kita diubah ketika kita belajar mengenai pujian, penyembahan, dan ekspresi penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.